Allah mengingatkan kepada diri kita bahwa agama yang murni itu milik Allah. Jadi agama itu ada di mana? Rasulullah sudah wafat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nahmaduka, Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita cintai, yang kita muliakan hadratus Syekh Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir fi hadha zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Masmur Al-Qadiri anak Sabandi Al-Kamil Al-Mukamil Qaddasallahu sirrah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usianya, sehat selalu sehat, selalu menyebarkan kesehatan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, sehat selalu sehat, sehat segalanya, semuanya, selamanya, cager bager, genah nyawa betah jasadna, bungah rasana, nyondong ayat dina dirina bimbingan di Allah melalui hadratus Syekh, yang semoga diri kita senantiasa ada di dalam bimbingannya dengan kemuliaan dan kebarokahannya. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati ikhwan akhwat di bawah bimbingan hadratus Syekh, wabil khusus sahibul fadilah khatim abah, wakil talqin abah, mafia abah. Semoga kemuliaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Ketua MTGN Suryalaya Sinarasa Kabupaten Bekasi, segenap pengurus yang mudah-mudahan langkah perjuangan dan apa yang dituangkan untuk
mensukseskan acara ini yang tiada lain tadi sudah disampaikan dalam rangka merayakan 9 kemenangan, dan semoga menjadi para hamba Allah yang melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah melalui bimbingan, ajaran dan sunnah-sunnah wasilah hadratus syekh. Alhamdulillah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini wujudnya apa? Manusia atau binatang? Manusia. Hidup kita jadi manusia pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Kita ditakdirkan, diwujudkan menjadi seorang manusia. Kita tidak ngajuin dulu ke Allah, itu atas dasar pilihan Allah. Allah memuliakan kepada diri kita, kita sebagai manusia. Banyak sekali ciptaan Allah. Ada domba, ada kuda, ada ayam, ada jin, ada iblis, ada malaikat. Tadi sudah dibacakan mengingatkan kepada diri kita, tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan hanya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang harus kita perhatikan, kedah dilenyap-lenyap, diemut, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain. Lamnya ya, di dalam salah satu ilmu tasawuf dimaknai bahwa liya'budun, lamnya lam lil hikmah. Hikmahnya, rahasianya Allah menciptakan kita sebagai manusia tiada lain, bukan hanya sebatas hidup kita menatap kehidupan yang sesaat, lupa tugas kita, lupa fungsi kita, lupa hikmah kita diciptakan oleh Allah tiada lain untuk beribadah kepada Allah. Ada salah satu kitab yang dikarang oleh gurunya, Guru Hadratus Syekh Miftahus Sudur, makna liya'buduni liya'rifuni. Jadi tentang masalah ibadah kita kepada Allah ini tidak akan sempurna kalau seandainya tidak ada kemakrifatan, tidak ada kesadaran, belum punya cita-cita, belum kembali kepada Allah. Dari mulai kita balik sampai saat ini, ya alhamdulillah, ini pun merupakan pilihan Allah. Allah memilih diri kita sehingga terisi di dalam hati kita adanya cita-cita dan disertai tiada lain langkah kita kembalinya hanya kepada Allah. Ini ayat ini bagi para ikhwan dan akhwat atas pilihan Allah. Allah menggiring diri kita sehingga kita ada di dalam tahta tarbiyati syekh, ada di dalam di bawah bimbingan wasilah yang mengantarkan membangkitkan cita-cita kita kepada Allah. Dikarenakan kalau seandainya kita belum mendapatkan bimbingan, belum ada al-ulama
membimbing, mengantarkan kita hidupnya terjebak di alam dunia. Hati kita hati yang tersesat, lupa jalannya, lupa tujuannya, lupa terhadap kehidupan yang abadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang harus kita perhatikan, yang harus kita tatap, jangan orang lain. Ini yang dilihat, yang diperhatikan, si itu lagi, si ini lagi. Terutama kita belajar thariqat, man arafa nafsah. Perhatikan, kenali diri kita bahwa kita itu bukan domba. Ya, domba cuek aja, nggak wudhu, nggak sholat, mau kawinnya sembarangan. Domba ya. Iya. Kita perhatikan diri kita ini adalah manusia. Ada hati, ada nafsu, ada ruh. Jangan sampai dunia ini hanya sebatas laibun walahun, hanya sebatas permainan yang mempermainkan diri kita sehingga kita lupa dan tidak bisa kembali kepada Allah. Sehingga tadi dibacakan oleh MC manaqib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Dari mulai kita balik hingga kita belum mendapatkan target, sampai Lailatul Qadar, kata apa? Sampai menjelang kematian kita nggak bakalan dapat nuzulul Quran. Gak bakalan dapat Lailatul Qadar, gak bakalan dapat la'allakum tattaqun. Ini ada salah satu ayat, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia yang wajib ketika bangkit kesadaran ke Allah, ada akalnya, punya hati normal, sehat, sehingga ada pengetahuan, wawasan tentang masalah bagaimana cara kita bisa beribadah kepada Allah. Caranya tahu. Ulama zahir menyampaikan berkaitan tata cara ibadah dari mulai kita menggunakan air, sholat, puasa, berhaji dan yang lainnya. La'allakum tattaqun. Nah, ketika kita memperhatikan di antara ulama ahli tafsir, la'ala tersebut maknanya bukan taroji, bukan pengharapan semoga Allah menjaga diri kita dari murkanya, bukan seperti itu. Masa Allah mudah-mudahan? Kalau Allah mudah-mudahan berarti Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan besok, tidak tahu besok itu akan terjadi apa. La'alla bitahqiq. Allah menyatakan, Allah berjanji, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, ketika benar ibadahnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Apabila ibadahnya ibadah yang ikhlas, hambanya menjadi abdun mukhlisun, hamba yang murni, tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu, bujuk rayu dunia dan makhluk, tidak menyertai dirinya langkahnya ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Ala lillahi adinul khalis. Allah mengingatkan kepada diri kita bahwa agama yang murni itu milik Allah.
Jadi tidak sembarangan Allah memberikan agamanya. Nabi kita, nabi terakhir yang membimbing, menyampaikan syariat, yang mencontohkan, menyampaikan, membimbing, membawa agama, membawa akhlak, Rasulullah. Manusia pilihan. Nabi, seluruh rasul ditutup, diakhiri dengan nabi yang terakhir, nabi kita sudah wafat. Ini agama ini adanya di mana? Bagaimana diri kita dijaga dari murka Allah sehingga diri kita tenang, enak, nyaman, sentosa, damai, bahagia, senang-senangnya di sini, senang di sana, senang di mana-mana. Kenapa? Agama itu ada di mana? Rasulullah sudah wafat, tapi ada sabda Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya, addu 'alaiha bin nawajib. Ada penerusku, ada yang menerima yang dilayakan oleh Allah, menerima tirkahnya, warisan Rasulullah, uswah hasanahnya, agamanya. Jadi agama itu di mana? Di hamba yang mendapatkan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya keikhlasan di dalam diri. Tuh. Ini dalilnya sering dibaca oleh kita ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdina, Allah menunjukkan kita as-siratal mustaqim, terhadap agama yang ajak lurus, tidak bulak belok, kaditu kadia. Pokoknya lurus, targetnya, sasarannya, fokusnya ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ajak agama yang benar, yang hak, yang tidak terkontaminasi. Ini dari Rasul sampai sekarang udah berapa abad. Yang menyampaikannya ada dikarenakan hawa nafsunya, kepentingan, dan yang lainnya. Pokoknya tidak ada bimbingan ruhnya menghadap kepada Allah, asal bunyi. Sehingga agamanya agama yang sembrawut, sehingga kita ketika menjalankannya hanya sebatas permainan. Nah, di sini siratal ladzina. Jadi agama itu agama ladzina, hamba-hamba yang mendapatkan anugerah dari Allah. Hati dalam keadaan terbimbing, dibimbing oleh Allah dan ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bakalan benar agamanya, gak bakalan bisa pulang kepada Allah, gak bakalan bisa wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat ke Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasabirin wa ulaika rafiqah. Jadi kita nyari agama itu kemana? Pengen hidup, mencari diri kita yang sejatinya seorang hamba yang harus musyahadah, muraqabah, benar, tunduk, tiada lain tunduknya, ibadahnya, mengabdinya hanya kepada Allah. Dari agamanya kemana? Agama yang hak, adinul khalis, menjadi hamba yang mukhlis, harus beserta ma'alladzina, beserta hamba yang mendapatkan kelayakan dari Allah, dipilih oleh Allah atas dasar kekuasaan Allah, bahwa hamba tersebut adalah utusan Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi khalifah yang ada di muka bumi, memimpin dunia, memimpin umat, menegakkan bumi sehingga bumi ini tidak hancur. Jadi hidup kita ini numpang, lagi ngontrak ke siapa? Allah ya'isuha ibadiyah sholihun. Kalau kita merasa hidup kita belum menjadi hamba yang soleh,
Ketika kita belum merayakan la'allakum tattaqun, maka kita ini numpang terhadap orang-orang yang soleh, terutama yang memimpin orang soleh, yaitu wali mursyid. Ini di dalam surah Al-Kahfi ayat 17, wa may yudlil falan tajidahu waliya mursyida wa may yudlil. Jadi orang yang disesatkan tersesat juga dalam dunia, bukan hanya sebatas orang yang menyembah berhala, bukan hanya sebatas orang yang menyekutukan Allah. Hidup kita di alam dunia sudah punya tujuan belum? Sudah kembali kepada Allah belum? La'allakum tattaqun. Jadikan diri kita diri yang dijaga, diselamatkan dari Allah, dari murkanya, ada di dalam ridhonya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi. Yang kita cari, yang kita tuju, sasarannya Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau memang benar di dalam hati kita ada keimanan kepada Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Kembalinya bukan bohongan. Ya, jadikan diri kita ubudu rabbakum, harus benar tahqiq. Kalau menurut Imam Nawawi, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ketika di dalam diri kita ada tasawufnya, ada fikihnya, ibadahnya bukannya sebatas dohirnya saja. Kalau seandainya ibadahnya dohirnya saja, berarti agama Rasulullah agama yang belum sempurna. Menganggap bahwa agama itu hanya sebatas apa yang dilihat oleh mata dohir. Mafaratna, bahwasanya Allah menerangkan, menjelaskan, menyampaikan kepada Rasulullah tidak ada satu masalah yang tidak dijelaskan oleh Allah. Selesaikan satu-satu. La'allakum tattaqun. Jadikan diri kita orang yang bertakwa, dijaga husnul wiqayah, hamba yang dijaga mahfuz. Bagi para kekasih Allah, wali Allah itu siapa? Wali Allah itu adalah hamba yang istiqomah agamanya zahir dan batin, batinnya terjaga kepada Allah, lahirnya ada dijaga dengan syariat Rasul. Ini ada satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang benar bahwa kalian wahai manusia mahabbah, cinta kepada Allah, buktikan, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Kita bingung dikarenakan bagi kita ini hanya sebatas apa yang dilihat. Kita bisa mengerjakan, kita bisa beribadah hanya apa yang kita lihat. Rasulullah sudah wafat. Ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasul, ulil amri. Menurut satu silsilah di dalam ilmu usul tafsir, ulil amri itu adalah ulama. Ulama yang mana? Ulama banyak. Ulama yang meneruskan perjuangan, langkah, jejak, amaliyah, akhlak Rasulullah. Jadi kalau kita pengen benar menjadi orang yang takwa tadi, oleh Kiai di awal dijelaskan, ya, jadi bahwa apapun masalahnya kita pasti akan mendapatkan solusinya ketika kita telah masuk di dalam ajaran Thariqah. Apa sebabnya? Ini Allah yang menjelaskan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwanya yang benar atas bimbingan. Yang pertama tauhid. Jadi kalau kata Abah Hadratus Syekh
Orang yang belum talqin belajar zikir atas bimbingan, sholatnya hanya sampai kepada sajadah. Walaupun ibadahnya di depan Ka'bah, ubun-ubunannya nempel ke tembok Ka'bah, ibadahnya cukup ke situ kalau nggak punya hati. Oh, orang itu mah nggak punya hati, nggak punya perasaan. Kira-kira orang yang nggak punya hati, nggak punya perasaan apa? Cek Abah mah dada gelar. Anaknya sorangan dipaehan dada gelar, si eta mah teu boga hati. Ya, orang yang nggak punya hati, nggak punya rasa, orang yang dada gelar, kata Abah. Jadi kita ini biar hatinya, nyawanya genah sama apa? Zikir. Ya, apa? Zikir. Akhlak Rasulullah ini akan masuk ke dalam diri kita, menjadi diri. Ya. Ajarannya, bimbingannya, agama akan ada di dalam diri kita ketika kita zikir. Itu kata siapa? Kata Allah. Ini kalau lagi mauludnya Rasul sering dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Liman, uswah hasanah, agama yang benar, kesucian jiwa, bisa kembali kepada Allah. Liman, bagi orang yang punya cita-citanya ke Allah, yang hatinya kembali kepada Allah, yang belajar zikir atas bimbingan wali mursyid. Kok ke situ tadi sudah dijelaskan, wa mayyudil falan tajidalahu waliya mursyida. Gak punya wali mursyid, tersesat, bingung, gak punya tujuan, hidupnya tenggelam, terlena oleh jebakan-jebakan dunia. Jadi hidupnya ke situ lagi, mina dunia ila dunia. Ya. Jadi seharusnya ya hidup kita billah minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Harus perbanyak zikir, tapi zikir bukan hanya asal nyengir. Kalau kata Hadratus Zaid, nggak ada bimbingan. Sebagian ulama menjelaskan idza kana bila syai'in lagun wa hadrun walaibul zikirnya cuma menyia-nyiakan waktu. Dikarenakan apa tujuannya, langkahnya dari dunia kembali kepada dunia, nggak nyampe ke Allah, nggak usul. Usul itu apa? Ketika kita mengikuti Rasulullah, tidak mungkin bisa ngikut kepada Rasulullah apabila tidak mengikuti pewarisnya, yaitu alun lama waliyan mursyid. Ini alhamdulillah, pokoknya merayakan kemenangan, dijaganya diri kita dari murka Allah. Setelah ditalqin akan mendapatkan warisan uswah hasanah Rasul Allah melalui ittiba. Thariqah itu apa? Ajaran thariqah bukan hanya sebatas zikir wirid. Kalau seandainya thariqah cuma hanya sebatas zikir wirid, jadi agamanya thariqah itu benar-benar adil. Ya iya, beok pun bisa. La ilaha illallah. HP pun bisa putar aja terus hidupin. Ya, iya. Kalau hanya sebatas nyebutin zikirnya saja, bukan hanya manusia, beo pun makhluk yang lainnya bisa. Tapi bagaimana caranya zikir hakikatnya meresap masuk ke dalam diri kita, membawa perubahan, itu tadi. Hidup kita beserta Allah. Kalau beserta Allah, langkahnya, tujuannya pasti jelas. Beserta zat yang kokoh, yang kuat, kita bersandar kepada Allah, zat yang kuat, gagah. Ini coba kalau seandainya kursi ini kursi yang keropos, kira-kira kita duduknya khawatir ya gagah? Khawatir. Ketika bersandarnya, memintanya kepada zat yang kokoh, yang kuat, yang perkasa, yang kuasa, yaitu Allah, senang. Ya, bingah, senang. Kira-kira hidup kita pengen senang? Udah senang, yang udah talqin mah
dengan walidat bimbingan dari karomah kemuliaan. Jadi keistiqomahan ibadah hadratusy asalnya itu mengalir kepada diri kita, membawa perubahan. Apa yang dirasa bisa kita merasakan. Genahnya, binahna, betahna, hirup di alam dunia kaya sanes, mun saukur numpang lewat, numpang maju. Tadi katanya kita ini terus kalau punya ladang terus aja maju sampai dalam. Ya, terus zikir sampai menancap ke lapisan hati terdalam. Lapisan hati latifah ada 7, langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Ini kalimatul ikhlas ada di mana-mana, bahkan masjid pun ada, masjid al-ikhlas ya. Orang ada pula namanya mukhlis orangnya. Beliau pun bisa mengucapkan kalimatul ikhlas, tapi di dalam surah Ibrahim ayat 24, 25 di situ dijelaskan ada kalimat thayyibah, ada kalimat sayyi'ah, kalimatnya sama. Kalimatnya kalimat ikhlas tapi belum tentu ikhlas. Bisa dikatakan kalimat thayyibah yang baik kasyajaratin thayyibatin. Ya tadi ya diumpamakan ada pohon pisang. Ya, diumpamakan seperti pohon pisang. Ini pohon kurma yang akarnya menancap sabitun fil ardi, menancap ke lapisan bumi terdalam kokoh, gagah. Kalau ada yang rayu, yang ngajak kubur maksiat, gak mau. Keimanannya udah kuat, ditanamkan oleh apa? Talqin. Kalau bibit tanaman kita biarkan saja di atas ini nih keramik, jadi kagak tanam, ditanam dengan cara ditalqin. Jadi zikirnya jangan sampai zikir permainan, harus zikir yang membawa perubahan. Jadi tarekat itu bukan zikir wiridnya saja, itu hanya sebatas alat untuk meriadoh kita. Isinya ittiba, mengikuti wali mursyidnya. Seperti kalau seandainya kalian mahabbah kepada Allah, ikuti kepada Rasul, bukan hanya sebatas zikirnya saja, ikuti keseluruhannya. Sehingga di dalam tarekat Hadratus Syekh Qadiriyah Naqsabandiyah ada nama kitab namanya As-Sunanul Mardiyah fil Amaliyatil Mursyidiyah. Itu di dalam kitab Rukunul Jumat ada amalia mursyid, bukan hanya sebatas sholat, bahwa likuli tasawufin likuli makanin wa waktin, ada pun setiap saat dimanapun kapanpun kita berada, kita harus dalam keadaan beradab. Belajar tasawuf, belajar beradab atas bimbingan guru, sehingga murid ada murid kadzib, ada murid shadiq. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Sidikin para wali mursyid, murid di bawah bimbingannya yang benar nikah ngereyeh mujahadah. Alat mesinnya bagi para murid untuk mencetak ya talqin, digunakan laundrynya apa untuk menyucikannya, riyadhah dan mujahadah ngereyeh nikah, mujahadah mengamalkan amal-amal mursyid, riyadhah mengolah ruhnya biar menjadi ruh yang kuat, bisa mengendalikan nafsu sehingga nafsunya jinak dengan benar, hak diri kita kembali kepada Allah. Hidup kita menjalankan agama harus punya syuhada. Ini ma'alladzina beserta orang-orang yang sidik, wali mursyid. Syuhada bukan orang yang mati di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Syuhada, syahidan yang menyaksikan ikhwan kita zikirnya bareng, ada hataman kumpul di manakiban,
menjadi saksi kita satu perjuangan, satu langkah, satu tujuan kepada Allah atas pimpinan wali mursyid yang menjadi corak nanti di yaumul kiamah. Amal kita ketahuan sama wali mursyid itu muridku, kata Iwan pun ketahuan itu amalnya sama, pancaran cahayanya sama, coraknya sama, wiridnya, zikirnya, akhlaknya atas bimbingan wali mursyid. Kalau pengen uswah hasanahnya benar, agamanya benar, bisa kembali kepada Allah sehingga nuzulul Quran, bibit Quran, ajarannya ruh Quran bukan hanya sebatas ngapalin dari juz pertama sampai juz yang ke-30 dihafal, ini sebatas lidah saja, tidak membawa perubahan. Semakin sujudnya indah, mukalamah dengan Allah apabila tanpa adanya harus beserta Allah. Nuzulul Qur'an anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan zikir sir, kul huwa, ditanamkan di dalam batin, diajarkan, dibimbingkan, dialirkan anugerahnya, sirnya, rahasianya, kekuatan daripada sehingga bertajalli sifat Allah yang dirasa Allah, musyahadah, muraqabah. Jasmaninya, badannya, dunia, tapi kolbinya fil akhirah. Cangkang nahungkul cekabah dewa, jasadnya berbaur, bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama manusia. Ya, hatinya yang kembali yarjullah wal yaumil akhir, orang yang layak mendapatkan uswah hasanah, agama Rasulullah, warisan Rasulullah, yang hatinya, harapannya, cita-citanya kepada Allah dan alam yang kekal. Kemudian dibuktikan dengan zikir yang kasiran sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Kita diperintahkan oleh Allah, sudah ada alatnya, sudah ditanamkan, tinggal dipupuk, disiram, diperhatikan dengan terus kita berzikir, zikir jahar, zikir hofi, zikir jahar, supaya mempengaruhi si hati ini mendapatkan kelayakan adanya zikir qalbi. Hatinya selalu terisi beserta Allah, masuk ke wilayah hadratul qudsiyah. Di dalam sebagian kitab para ulama ahli tasawuf, orang yang baru mendapatkan talqin dari wali mursyid itu adalah wali sugro. Tuh wali itu apa? Dia karena kan sudah belajar, hatinya ke Allah, punya tujuan target ini, genggaman. Kita dikasih tahta, harta, kemewahan, semuanya yang ada di dalam genggaman kita kendalikan untuk bersyukur kepada Allah, bukan melalaikan si hatinya ini. Ada di dalam kitab guru kita, ya, di dalam kitab guru kita ini tentang masalah makna hijrah. Menurut pandangan ulama ahli tasawuf, pandangan guru kita, rafu hijabil kasroh. Jadi bertasawuf kita mendapatkan bimbingan talqin, zikir dari seorang guru, walaupun zikirnya masih pelan ketong. Dikarenakan yakin berguru terhadap guru yang sempurna, kembalinya sasarannya kepada Allah, langkahnya atas bimbingan senantiasa dari Rasulullah, tidak terlepas dari syariat dan hakikat, mengalir ke kita. Qad aflaha man tazakka, dibersihkan, dikeluarkan tujuan kegelapan dunia. Jadi itu lagi kejar, usaha sing rajin, tapi tujuannya ke Allah. Talqin dulu, usahanya jadi pengusaha yang benar, dagangnya dagang yang benar, hasilnya barokah. Ketika terisi di dalam hati tujuannya Allah, bertasawuf itu bukan meninggalkan harta benda, keluarga,
untuk menyempurnakan, masuk ke dalam seni-seni kehidupan kita, berumah tangganya baik, berdagangnya benar, usahanya benar, kerjanya benar. Itu cuman alat sehingga kita bisa beribadah ibadah yang lainnya. Kalau kata Iwan kita Aad Kiai Haji Jujun, rukun itunya ada berapa? Jangan sampai cuma 3. Ya, iya. Ada zakat, ada berhaji, itu pakai apa? Pakai daun? Kagak. Ya, harta benda yang kita infakkan. Bikin masjid, Baitul Asor, kita bikin manakiban untuk melestarikan ajaran, pengamalan, menghidupkan syiar, intinya kembali kepada Allah. Sarana mendapatkan kenikmatan rohani, kita berkumpul sesama ikhwan walaupun baru 1 kali kita bertatap indah, dikarenakan terikat oleh pimpinan harus satu frekuensi. Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantu sehingga suluknya suluk yang benar, belajar tenggelam. Jadi belajar agama itu harus tenggelam sampai tenggelam, hilangnya aku anania, harus fana. Orang yang manunggaling kaulah Gusti, bukan yang aku Tuhan. Siapa kamu? Allah. Bukan yang itu. Manunggaling kaulah Gusti wahdatul wujud. Ketika sudah tidak ada keakuannya, kehendak dirinya kagak ada maunya, yang mau apa yang dimaukan oleh Allah. Segalanya, semuanya, selamanya hanya kembali kepada Allah. Sadar, akalnya sehat. Wali yang sempurna bukan wali yang kagak sholat. Kalau jadbahnya terus dipertahankan, berapa jadbah tapi rejindi. Kalau memang benar walidat, buyudot, jadbah, pada satu waktu terjadi seperti itu, anugerah dari Allah, akalnya ditutup, tidak bisa melihat syariat saking cintanya kepada Allah. Tapi walinya belum sempurna, gak bersyariat. Yang paling jadbah, yang paling mulia, yang paling sempurna menjalankan agama siapa? Rasulullah. Kagak gitu. Ya, kalau murid salikun majlubun, hati kita ingin bergetarnya kepada Allah, asyik, rindu. Kul in kuntum tuhibbuna Allah, ikuti dulu, ikuti. Jadi udah talqin, udah aja. Itu mah pengamal wirid zikir banyak di emperan, ada mujarobat. Udah, mengambil mujarobat aja. Ya, cuman zikir wirid. Dikarenakan terikut itu itibar, usul kepada Allah dengan berproses itibar kepada wali mursyid. Kalau maunya sudah apa yang dimau oleh mursyidnya, fana isyih. Dia akan fana kepada Allah dan Rasulnya apabila tidak fana kepada gurunya. Ketika tenggelam di dalam kebijakan, aturan, bimbingan apa yang dimau oleh gurunya, pasti ada di dalam maunya Rasulullah. Ketika ada di dalam maunya Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah mencintainya. Hamba yang dicintai oleh Allah itu kekasihnya. Gampang. Jadi Allah memilih. Ini pilihan. Kata ulama besar, walau min akabiril ulama, kalau belum dipilih oleh Allah, ya bakalan mau ditalqin. Kalau berbicara dalil, waduh, kayaknya diskusinya bisa berbulan-bulan. Banyak kitabnya numpuk sampai segudang. Oh, dalil dari mana? Intinya wajib. Fadkuruni azkurkum, fadkuruni, ingatlah kepadaku. Gak bakalan bisa ingat yang benar sampai Lailatul Qadar, sampai mati gak bakal bisa berzikir kepada Allah. Tidak akan masuk ke wilayah yang suci, hadwatul qudsiyah, hatinya suci kan. Qad aflaha man tazakka, suci dengan tunduk. Ini belaga sebagai ulama. Jadi pengennya diengkeng-engkeng. Kalau di bahasa di situ ada engkeng, di sini ada nggak? Guru itu pengennya gini-gini aja. Pas datang disambut sama gurunya, tentang seorang ulama, tundukkan. Walaupun ulama besar di hadapan guru tunduk. Ini
pengennya dikasih reward aja, kasih jubah, dikasih tongkat, nah itu manyun. Ya, yang ikhlas dong. Ketika tunduk seperti Imam Ghazali berguru kepada gurunya pakai jubah, pakai minyak wangi sampai belepotan. Imamahnya kayak engkol, jubahnya besar, ulama besar, santrinya jemaahnya ribuan. Takjub kepada Allah, kok kenapa adikku punya ilmu yang takjub seperti yang istimewa, kasyaf, dikasyafkan, bisa tersingkap, yang ada hakikat. Wa amala halimil ghaib, asiknya pergerakan batinnya di alam gaib, insyaallah tatapannya kepada alam akhirat. Ini dunia kulitnya, jangan sampai kita asik dengan kulitnya. Kayak duren montong, asik dengan kulitnya yang dimakan berobatin itu. Ya, enak kagak? Itu kayak monyet, gak bisa bukanya, digigitin tuh sampai berdarah-darah. Orang yang bersyariat cuma lihat dohirnya saja, banyak takut, gak mau sholat, gak mau puasa di terbelenggu, capek, sakit. Yaitu orang yang masih kulitnya syariat rasa di dalam hatinya, gak mau ibadah, berat, pahit syariatnya. Ketika masuk ke dalamnya, semakin dalam, masuk ke dalam hakikatnya, ternyata ini adalah rahmat Allah. Bahwa ibadah, sholat dan yang lainnya ini adalah kendaraan yang dikasih oleh Allah. Kita masalah ilmu duniawi, minal muqantarati minal zahabi wal fidah wal khairil musawwamah, dikasih kendaraan pengen satu pengen banyak. Yang normal nih ya. Kalau kendaraan kendaraan dohir pengennya banyak. Ada Mercy, ada Alphard, Lamborghini, dan yang lain. Banyak pengennya yang mewah-mewah. Tapi kendaraan batin kita untuk taqarrub bima yuqarrib. Kita bisa mendekati Allah dengan takwa, dengan bersyariat, ada sholat, ya, ada puasa, ada zikir, ada ibadah-ibadah yang lainnya terus. Orang yang sehat makannya pengen itu, pengen ini, terus aja dimakan. Pokoknya segalanya enak aja. Orang yang hatinya suci, ruhnya sehat, apapun bentuk syariatnya, gesit nisyat, kata Abah di dalam kitabnya. Rajin, gak loyo, Allah, abai, gitu ya. Jangan loyo, harus gesit semangat. Saking semangatnya sholat, nggak ada duduk istirahat. Coba Amalia mesti kita ya. Mau berdiri sholat masih mau istirahat, udah sujud mau berdiri masih tetap dalam keadaan mau istirahat. Berdiri yang semangat ya, saking ruhnya semangat ke Allah nggak mau istirahat, dari sujud untuk berdiri. Saking semangatnya hayya sholat berdiri kan. Ajaran guru kita, kalau gurunya sempurna, muridnya pun sempurna, dikarenakan murid ini gimana gurunya. Ya, tapi jangan salahkan guru juga kalau belum ada perubahan hati kitanya. Keseriusannya kayak tadi, cuma talqin udah beres, yang penting udah wajib aja. Kan talqin itu fardu ain, kata siapa? Kata Allah, kata Rasul, kata para ulama. La yajibu ahadun an aibin ilal anbiya, tidak ada yang terlepas dari keburukan, kecacatan, kekurangan diri di hadapan Allah terkecuali para nabi. Dikarenakan itu sehingga dihukum fardu ain, belajar zikir di bawah bimbingan wali sehingga kita bisa kembali ke idulnya. Idul apa? Idul Fitri, Idul Fitur. Kalau kata Abah, pas tanggal 1 Syawal itu kebanyakannya itu kan Idul Fitur, merayakan langsung berbuka. Wah, kalau kata orang situ mah mak. Akhirnya pada ke rumah sakit, perutnya sakit. Iya, kolesterol, asam urat, sampai gini akhirnya. Soalnya itunya Idul Fitur, bukan Idul. Terus suci, dikarenakan hati yang itu disucikan dengan kalau hati sudah
beserta Allah, langkahnya pun akan terpengaruh kepada Allah. Apapun yang dilihat, apapun yang dipegang, apapun yang didengar, pendengarannya menjadi pendengaran Allah, penglihatannya penglihatan Allah, lidahnya lidah Allah. Maksudnya seluruhnya jadi baik. Telinganya yang didengar yang baik-baik, yang dilihat yang baik-baik, yang diucapkan yang baik-baik. Kakinya melangkahnya pengen yang baik-baik, dikarenakan beserta dengan yang hak, yaitu Allah. Kalau kita beserta dengan Allah, kok nggak ada zikir syahadatnya? Kalau kata Allah tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada satu pertanyaan ketika di Malaysia. Ini kenapa zikir la ilahnya nggak ada Muhammadur Rasulullahnya? Kalau sudah ada la ilaha illallahnya benar, tidak ada yang kita cari, kita perhatikan hanya Allah. Allah membimbingnya sehingga kita ma'rifat kepada Rasulullah. Rasulullah membawa uswah hasanah, membawa agama, membawa syariat. Jadi nggak di mulut. Jadi Muhammadur Rasulullah kama asalna fikum Rasul ada di dalam diri kita. Akhlaknya, amaliyahnya, ruhnya, ajarannya, hakikat daripada Nur Muhammad yang masuk ke dalam diri kita. Saya langkahnya kepada Allah, tujuannya kepada Allah, beserta Allah tenggelam di dalam limpahan anugerah Allah yang ada cahaya begitu. Ya maaf, mengelap, nah ya pelan-pelan. Jadi ada akunya lagi, jangan merasa bisa, merasa aku, merasa itunya itu. Syaibahnya, ananiyah. Dalam ilmu tasawuf namanya ananiyah itu akbar. Makanya jangan ana, kalau kata Abah. Harus anin ulama, bukan ana minal ulama, tapi anin ulama. Ilmu kita, amal kita, ajaran yang ada pada diri kita, ruhnya Quran, ruh Rasulullah ada di dalam diri kita. Anil ulama dari wabtagu ilai wasilah. Wasilah itu ulama warasatul anbiya, ada maknanya berjamaah. Berjamaah masa makmum semuanya? Kita berjamaah sholat semuanya makmum. Bukan berjamaah, harus ada imamnya, wali mursi, makmumnya ini para murid kita ini sama. Murid Abah. Ya nggak ada yang beda, tergantung kitanya mau mendekat atau kagak, mau serius atau kagak, mau cuek-cuek aja, biarin orang lain aja, karena nanti aja biarin duluan. Ya kalau yang enak-enak aneh dulu. Ya kalau mau talqin enggak aja sampai dibayar nanti gampang. Gitu ada yang gitu? Agak. Alhamdulillah. Jadi idnya biar Idul Fitri, merayakan kesucian. Setelah ditalqin masuknya zikir sir, zikir ruh, ya zikir hobi. Wah sampai bercahaya. Jadi muamalahnya bukan muamalah duniawi saja. Ya, pandangannya, targetnya, santapannya bukan itunya doang. Kalau kata Abah cingkolentungnya doang. Ya, muamalah alimil ghaib. Hati itu perkara yang gaib, sentuhannya harus kepada yang gaib, jangan ke yang zahir. Biar yang gaib menjadi zahir, nampak jelas, eces, musyahadah, muraqabah, merasakan ainul yakin berwujud. Dirasakan bertajali bahkan di dalam diri kita menjadi akhlak yang baik. Tahaddatsu bi akhlaqillah. Salah satu syarat mursyid yang paling harus diperhatikan ketika kita berguru terhadap wali mursyid, akhlak. Dikarenakan tarekat itu ajaran akhlak. Zikirnya supaya berpengaruh, kita berakhlak wali mursyid. Itu minimalnya udah talqin dulu. Bertahap, ngereye, satiasa, nah semampunya ketika kita ngamalin, biarin urusan guru. Ini mah, si karewos itu. Saya mah takut ditalqin itu, takut gimana? Takut dosanya berlipat. Apa sebabnya? Katanya kalau sudah beat, kalau nggak ngamalin dosanya jadi berlipat ganda. Apalagi ngapain talqin? Kita zikir bisa tanpa talqin, ngapain talqin? Itu dosanya bisa salah put naon cenah.
salaput pun masakan itu. Iya, salaput langit dikarenakan bisa mempengaruhi yang lain. Ada lagi ini isunya, belajar tarekat itu harus menguasai 12 disiplin ilmu. Dipilarang ngawas mantik, balago, aduh, wajah dia mutalitat, ada masalikul lewat di dalam usul fikih 12 ilmu harus dikuasai dulu. Ini kasihan kakek-kakek yang belum talqin, mikirin baca keras sampai botak gak bisa-bisa, gak talqin. Ilmu yang paling mudah ya tasawuf, langsung praktek, gak banyak teori zikir. Perhatikan gurunya, amaliannya, jalankan apa yang dijalankan, yang kita ketahui ikuti itiba aja. Kumaha abah ya, pokoknya kumaha abah, gak perlu dalil. Nah ini di dalam kitab Fadhilul Syuhud, dalil itu mursyid, wali mursyid. Imam kita, guru banyak gak jadi masalah, tapi yang diikuti, yang dipegang, yang dijalankan, yang diamalkan hanya satu, wali mursyid. Kalau kita sudah bertoriko, kita gengeng nyandung, ibu-ibu suaminya nyandung cemberut mual. Oh, saya cemberut deh jangan nyandang kampak. Iya. Sul ada. Jadi kesini kagak, kesitu kagak. Di akhiratnya nggak ada yang ngaku, nggak ada coraknya, bingung. Bendera merah putih, kemudian ada satu negara umpamanya hijau, biru dan putih disatuin di satu bendera. Itu bukan, ini bukan. Jadi amalannya bingung, campur aduk. Jangan. Tarekat itu ilmu kesetiaan, kecintaan yang dalam sehingga mempengaruhi kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus satu tarekat, satu frekuensi. Tapi nggak boleh nyepelein, wah itu nggak beradab itu. Punya guru yang dulu yang ngajarin ngaji, ini dong. Jadi ke gurunya gini reke lah, udah nggak ada lagi. Di dalam tanbih kita ajarkan tanbihnya. Ya. Sudah bertarekat jangan belagu, bukan bertarekat itu. Ya. Jadi perhatikan akhlak guru kita, tanbih dari guru kita, ittiba akhlaknya, amaliyahnya, sehingga sempurna diri kita ada di dalam agama yang kholis. Jadi Idul Fitrinya ketika kita sudah ditalqin, yang tadinya dari Allah kembali kepada Allah beserta Allah yang tadinya sudah lupa, tersesat di alam dunia, sehingga kita mampu kembali kepada Allah, sehingga diri dalam keadaan suci. Kemudian minal aidin wal faidin, ini cuma sebaca gini doang. Minal aidin wal faidin. Itu kan ya Bu ya? Ini doang ya? Minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Tubuh ilallahi taubatan nasuha wattabi sabila man anaba. Ikutilah jalan hamba yang sudah kembali kepada Allah. Kalau mau kembali, punya jalan siapa? Jalan orang yang sudah kembali, wali mursyid yang sudah istiqomah kembali kepada Allah. Setiap tarikan hembusan, setiap detik, setiap saat kembali kepada, ikuti jalannya. Bukan kembali, ini aja tenang, pokoknya kita kembali aja gitu. Kemana kembalinya? Nafsu, syahwatnya, dunia, pujian, jabatan, kekuasaan, pengen di alam, pengen dianggap orang soleh, pengen jadi orang soleh ini biar ada yang nyasar gitu. Ini, ada bimbingan ruhaninya, tambah tersesat, penyakitnya semakin komplikasi, udah jantungan, paru-paru, udah liver. Itu penyakitnya kalau zikirnya tanpa guru akan berantakan rohaninya, ngaco. Kelihatannya soleh, hatinya salah. Kalau hatinya salah, ya ada solehnya. Kalau namanya saja sih siapa saja juga boleh. Tapi hakikat dari kesolehannya itu nggak bakalan ada. Hakikat daripada amal itu kalau tidak terisi, hatinya yang salah, berantakan kesolehannya, nggak bakalan nyampe usul doa Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada Allah atas bimbingan guru kita, termasuk orang-orang yang bahagia dikarenakan qad aflaha man
Nah, termasuk hamba-hamba yang menyucikan diri agar terisi oleh yang suci, yaitu Allah beserta Allah kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa ada di dalam bimbingan guru kita sampai ruh ini keluar dari cangkangnya. Dan mungkin terima kasih, ya mohon maaf ada ucapan yang kalau seandainya ya yang namanya ngucap itu takut ya mudah-mudahan kita atas bimbingan guru kita ya apa yang diucapkan menjadi cahaya dari Allah melalui bimbingan wasilah atau Syekh Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani fi hadzal zaman. Qadasallahu sirah al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.